Hey bro, Yes. aku punya sesuatu. Wow, apa itu? Wow, itu aku punya meme yang bagus sekali buat kamu. Wah, aku suka meme. Aku mimer SpongeBob dan Upin Ipin. Wah, ini lebih bagus di TikTok. Wow, apakah ada miso-misonya? Wah, tidak. Ini Waduh, joke-nya sedang viral, Ali. Kenapa kamu tidak tahu? joke apa itu? Itu adalah drag jokes. Wow. Ini contohnya. Ice apa yang suka ke masjid? Wah, S yang suka ke masjid. Kenapa harus pakai bahasa Inggris? Ice. Aku tidak tahu. Oke, mungkin mind blowing. Mind blowing mungkin. Jawabannya? Jawabannya ice lamb. Mungkin maksudnya ice lame sih sebenarnya. Ah, ngakak trik banget ya. Wow. Oke. Dark joke. Mungkin orang ngiranya pokoknya nyinggung agama, nyinggung tentang yatim piatu, nyinggung tentang disabilitas, nyinggung tentang kematian dan sejenisnya. Tragedi. Mungkin yang ini maksudnya tuh mau nyinggung agama. Iya, tapi Oke, secara tragedi aja, secara dark joke yang mereka niatnya edging nyinggung. Tadi tuh nggak nyinggung apa? Mo? tidak tahu. Hanya kayak gaya plesetan bahasa Inggris, Islam jadi Islam, dan joke apa yang masuk masjid itu joke di SD. Dan juga Bis masuk masjid lebih baik joke. mending tidak. Bismillah. Ya, bismillah Lebih masuk. terkonsep jelas. Terus saya bisa jelas. Iki wis kaya ngono. Tapi ada tabrakan bis nabrak masjid iki. Nah, iki. Biyen anak tenani. Dadine bisa masuk masjid. Oh. Jadi sing kuwi dudu bismillah ya. Lebih ke Bismillah. asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu loh kacau. Tuh. Harus tragis, real dan tidak ada yang bisa dilakukan tentangnya. Ini nanti kita bahas. Lah ini selain itu, kenapa ini Islam? Karena Islam LAMM itu apa? Kalau mau bikin plesetan Inggris ya gunakan bahasa Inggris yang lebih baik lah. Lem lampu kayak lem domba kayak mungkin musik bisa dibayangkan tapi itu tetap lem. Tetap sampah. Ya, intinya kita menyadari bahwa di internet itu sudah beredar dark joke yang sebenarnya kita melakukan ini sudah sejak 2 tahun lalu ya. Ya sudah lama sebenarnya. Baru viral, tapi kok ke spam di internet, banyak yang sampah dan itu selain orang yang nggak tahu itu kesinggung, itu juga cringe. Iya, tapi kita harus berpikir kenapa kok alasannya itu bisa tersebar secara luas, secara banyak itu gimana kira-kira? Ya karena ini sih naraniku gara-gara influencer sih, terutama MLI ya sih. Ya pertama ya MLI dan terutama Coki Muslim yang sering mengatakan melontarkan dark jokes Iya. atau dark ya biasa jokes yang cukup tabu. Ya disclaimer, kita nih suka banget MLI, Ya, kita suka suka. nonton Ngetot Kecok Muslim dari dulu suka banget. Iya. Tapi tidak selamanya kita bukan orang fanatik goblok Yeah. seperti para kita akan mulai ke materi. Jadi kita akan menjelaskan teman-teman dark joke itu sebenarnya kayak gimana dan kenapa kok penting untuk mempermasalahkan seperti ini. ya. Oke, kita masuk ke pengertian dulu ya. Oke, ini dari Wikipedia. Itu kalau kita lihat dari Wikipedia itu bahwa dark joke itu adalah joke yang berkaitan dengan tragedi, kematian, kemudian seksual. Oh, seksual itu bukan blue dah. Iya, tapi bisa blue, bisa dark. Oke, boleh juga. Jadinya intinya dark joke itu adalah suatu joke yang menyinggung hal-hal tabu yang tabu. sulit untuk diterima oleh masyarakat pada Atau umumnya. tragis. Oke. Tapi gini, kebanyakan orang mikir dark joke itu pasti Tentang yatim piatu, disabilitas, minoritas atau tragedi. Tapi yang terpenting dari dark joke itu sebenarnya bukan hanya menertawakan sesuatu, tapi juga bisa mengambil hikmah dari sesuatu itu. Hah, opo ngejok dadak hikmah barang. Bro, kasih pertanyaan. Event Jepangan apa yang paling famous di Indonesia? Event Jepangan apa? Emang Indonesia ada Bunkasa? Enggak ada. Ya, selain Enichi Sai. Romusha? Tidak, aku saya gebuk Romusha. Wow. Oke. Nah, itu adalah salah satu dark joke. Iya, nggak harus anak sing mati, nggak harus mencacat-nyacati. Romusha sing mati. Kalau dulu Romusha, sekarang roll gacha. Masih tetap jadi budak. Masih tetap jadi budak kita. Budak MiHoYo, budak ini FGO dan GBF. GBF. Aduh. Ya itulah, itu
Itu tragedi kayak gitu harusnya. Ya, tragedi. Ada reference-nya, ada. Ya itu kan benar-benar tragedi. Tadi gak nanggung. Kalau orang itu cuma apa ya, sosokan edgy, kematian tertawakan, ngono-ngono tok. Ya. Sebatas itu, Jan. Biasanya dark joke itu juga biasanya gini, memiliki kecenderungan itu disebarkan itu biasanya. Itu tidak mungkin kalau orang pintar yang minum tolak angin, Iya. itu pasti menyebarkan dark joke itu sangat berhati-hati. Hmm. Tidak mungkin dikeluarkan di grup keluarga Anda. Ya. Enggak di publik. Tidak di publik. Enggak di temanku anaknya yatim akan kudak jokes ya karena dia tidak mungkin tersinggung. Free open minded pasti ya. Tidak ya. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Kalau Anda ingin, karena gini, komedi itu subjektif. Anda juga harus tahu juga mana kira-kira audiens yang akan senang melihat dan mendengar joke yang akan kita ucapkan. Ya. Nek, menurut sains komedi itu seperti apa, Li? Menurut sains komedi itu gini. Kita menunjukkan sesuatu yang unsafe, yang tabu, tapi ketika kita mendapatkannya, kita merasa safe, itu baru lucu. Oh. Contohnya gini, tadi misalnya bis nabrak masjid, itu kan sesuatu yang sedikit apa ya, unsafe, Ya, gitu. Tapi dengan setup, dengan apa joke tadi gitu kan, itu ada sesuatu yang safe karena kita nggak apa ya, kita bicaranya tidak di konteks menyukur-nyukurkan orang yang mungkin menjadi korban. Kita nggak membuat apa ya, kita cuma wow, kaget aja gitu loh. Ya, dan ada tragedi dan ada kita tragedi sudah jauh terjadi dan kita mengatakan ini, oh kita harus bersimpati juga. Nah, terus bersimpati juga saat yang sama. Tapi ya komedinya tuh gitu tuh. Jadi tidak hanya mengolok-olok, merendahkan dan menertawakan. Ya. Itulah komedi. Nah, itulah komedi. Misalnya juga itu kan tadi kita ngomong jangan disebarkan gaco gitu ya. Kalau disebarkan gaco misalnya, kalau misalnya seperti teman-teman pengen ambil contoh influencer Dani Aditya, itu kan wow, dia sering jadi ini kan apa, stand up komedian yang cacat, dicacatnya gak apa-apa. Itu dia sudah mengalami proses panjang. Dia sendiri yang menyatakan kalau dia disabilitas veteran. Ya, dia karena kan it's okay, sudah terbiasa loh. Karena sing disabilitas baru aja apa misalnya baru aja kecelakaan misalnya, tiba-tiba ngono, ya lebih baik bersimpati daripada kedak joke. Kecuali ada teman baik banget, ngono loh. Karena dengan Anda tidak mengenal orang itu kan berarti tidak menimbulkan rasa safe dengan mengeluarkan hal yang unsafe tadi. Dan juga gini, kalau misalnya kan kita kan tahu emang banyak sekali influencer yang sering melontarkan dark jokes. Tapi gini, influencer itu mereka kebanyakan rata-rata adalah komedian. Yes, mereka itu adalah profesional, entertainment yang juga pintar. Contohnya Dani Aditya, Bari Coki Muslim, Bari Indro Warkop. Teman-teman MLI Indro Warkop ya. Indro Warkop kapan ya? Dark joke enak lah. Ayo kok, tapi aku lali. Iya, aku lali. Nah, tapi Rowan Atkinson, Mr. Bean. Mereka sudah pro. Yeah. Sementara kalau kita lihat masnya yang ini tadi, masnya yang S ini lagi, sampai nih mas-mas random di internet seperti kita. Ya oke, sekarang kita ini aja lah. Lah kan siapa saja boleh bersuara, freedom of speech, bebas. Siapa saja boleh tersinggung, tapi jangan trigger gitu kan. Masalah itu toksik tipe nih. Ya. Tipe ini toksik sih. Coba kita lihat contoh yang lain. Kalau Anda masih belum percaya, kita punya yang selain Iceland, yang sampah. Ya, kita lihat. Ya Allah, TikTok lagi. Aduh, TikTok. Kenapa TikTok. hanya ada 363 hari di kalender yatim piatu? Aduh, dari set apa aja gak menarik. Apa sih? Kebaca saya loh. Enggak, selain itu gini, komedi bisa bagus itu karena because it's true. Iya. Good comedy is because it's true. This is not true. Terlalu khayal sih. Iya. Terlalu khayal lah. Masuk kapan kalender gak enak? Kalender tidak ada 363 hari enggak ada. Tidak ada. Itu enak-enaknya dewe soalnya apa gen dadi plesetane gen kok nek 365 duane hari ibu dan hari ayah. Lame. Ini. Nah, kita tadi kan ngomong profesional tuh tahu medannya lah. Yeah. Tapi bukan berarti mereka itu 100% melakukan salah. Nah, ini adalah salah satu tweet dari Pak Dede. Tapi ternyata apa yang dilontarkan itu ternyata sangat terlalu sensasional. Maksudnya kesan darknya cuma aku berani dark menonton. Yeah. Tapi joki kurang secara arti lupa mungkin. Yeah. Atau kalau itu cuma tweetan random,
itu tidak pantas diberi apresiasi bahwa wah ini komedi yang bagus. Oh ya. It's just a random tweet kan oke lah. Iya. Untuk menanggapinya kan. Oh random tweet. Random tweet orang edgy selesai gitu aja. Dan sekarang ini masalahnya edgy menjadi tren bro. Kenapa? Mengolok-olok disabilitas, queer masalahnya. Iya. Aku keren sekali open minded. Karena ya selain open minded gini sih, kenapa kok orang itu suka menghina itu karena ini dan juga merendahkan ini supaya merasa superior. Yes. Karena gini ya itu emang nature of human bahwa ingin selalu menang, ingin selalu terlihat kuat. Ya apa yang harus kita ambil kalau kita tidak punya bakat? Kalau kita tidak bisa menunjukkan prestasi, kita harus superior di tempat lain. Kita harus menggosokkan karya seni kita ke tuan skateboard. Oke. Itu yang harus dilakukan. Enggak, itulah kenapa orang-orang suka edgy. Ya. Jangan ke dark joke dulu lah. Beredgy ria itu kan orang-orang suka nyacat-nyacat di internet dan sebagainya. Ya, suka bacot itu. Nah, dark joke ini hanyalah jadi alasan atau fasilitas mereka untuk aku superior. Di internet aku superior. Aku bisa jadi komedian. Orang-orang tidak berani mencacaci orang-orang cacat. Saya berani. Saya lebih superior. Saya freedom of speech, open minded. Ira ngono, bro. Ira ngono. Edgy oke lah, tapi nek edgymu dengan alasan komedi, ya make some art. Make some effort lah. Kalau misalnya mau bikin dark joke yang berkualitas, salah satu cara paling simpelnya adalah bereferensi. Ya, memiliki referensi. Kita ada contohnya. Ada contohnya. Ini yang random dulu sih. Ini nggak terlalu referensi, tapi ini referensinya bagusnya gini sih. Karena nemu gambar ini. Jadi ini ada gambar buku sekolah mungkin itu ya. Yang harusnya untuk mungkin anak-anak atau pelajaran atau pendidikan tentang anatomi. Dan deskripsinya simple. Muscle make the body moves. Apa tuh? Ini kan cuma gambar. Sebenarnya maksudnya kan mas-mas. Terus di belakang itu mas-mas. Kalau dilihat secara ototnya, makanya dia bisa bergerak. Tapi somehow kok kelihatan kayak masnya dikejar-kejar manusia otot titan kecil. Terus tinggal untuk menjadikannya komedi tinggal ditambahi dialog itu. Give me your skin George. George. Ya itu silahkan nikmati dark joke yang seperti ini ya. Siapa George? Ini adalah salah satu kelemahan dark joke yang viral di Indonesia. Ya, jadi kita ada beberapa harusnya referensi tentang suatu dark joke, suatu tragedi itu banyak, bukan hanya masalah disabilitas, orto Afrika atau agama. Ya Afrika kelaparan itu basic banget bro. Yes. Very old. Very old dan juga ya nggak sih. Nah, Afrika juga nggak semiskin sekarang. Nah makanya komedi it's true. Nah itu nggak terus. Nggak terus karena Afrika beberapa negara Afrika justru malah lebih maju dari Indonesia. Iya, ya lanjut iya. Berarti selain disabilitas orto Afrika dan agama apalagi dong? Ya bisa misalnya kayak tragedi mungkin Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, 9/11, Musha tadi, atau mungkin Perang Irak, Holocaust, nah Nazi, PKI, cerita pembantaian. Oleh karena itu ini hanya menunjukkan ironis ya. Jadi dark joke itu ada banyak jenis lah. Ya, terus juga ada satu lagi kita mau sedikit ngomentari kasus Coki Pardede yang terbaru, yang minum minuman boba mahal ya itu, terus ada gambar Afrikanya yang pertama kita ngomong yuk itu secara joke dulu, secara joke gak lucu lah, lame ya, sudah nggak true fakta bahwa Afrikano itu udah ketinggalan zaman. Yang kedua overuse. Nanti dulu. Overuse sudah ditidukan oleh kroco-kroco fanatiknya yang aku Afrika, aku MLI banget. Aku menghina Afrika, aku MLI banget. Aku toleran. Wah, aku open minded, freedom of speech. Aku nonton MLI, aku toleran. Dan aku humanity above religion, tapi bikin joke kelaparan. Itu bukannya kita SJW. Iya, tapi saya SJW sebenarnya. Iya, kita cuma ironi banget loh. Ngomongnya humanity above religion. Humanity tidak peduli religion, pedulinya humanity. Lah itu masalahnya disalahartikan humanity above religionnya oleh bukan mereka berdua ya, bukan sang tokoh ya, tapi yang kroco-kroco yang menguphold yang padahal malas sholat. Ya, seperti itulah. Nah, tapi ya aku humanity yang penting kok berbaik hati gitu. Tapi kenapa bikin dark joke yang seperti ini gitu. Kan nggak paham ini sarkasmu, ini adalah makna apa. Cuma pengen superior wae. Seperti yang kita sebutkan tadi, pengen edgy wae.
I'm better than you, I can laugh at those suffering people while you can't. Tadi podcast Daddy yang gue Inggris barang. Ya, ada lagi yang perlu kita sampaikan ya terkait dark joke mungkin. Oh iya, kenapa spam dark joke yang tidak berkualitas atau yang cringe atau yang overuse itu is a bad thing? Dan kenapa harus kita limit? Oke, ya pertama gini. Karena kalau menurut sains tadi, aslinya kan suatu komedi itu yang bagus itu kita bisa memberikan rasa aman, memberikan rasa safe. Regardless the topic is unsafe. That's the good thing. Itu adalah komedi yang berhasil. Komedi yang gagal itu biasanya adalah menjadikan sesuatu yang safe menjadi sesuatu yang tidak safe atau mungkin sekadar garing. Garing nggak apa-apa. Tapi menjadikan sesuatu yang safe menjadi tidak safe itu adalah kekurangan dan juga mungkin kegagalan dalam jokes, terutama dark jokes. Ya, padahal dark joke itu sebenarnya kalau penggunaannya tepat dan lain sebagainya itu meningkatkan empati manusia. Ya, bisa meningkatkan empati, jadi meningkatkan sadar bahwa enak ketragisan iki. Bisa meningkatkan ada wawasan. Iya, meskipun ngakak sih atau mungkin nahan tawa ya. Nahan tawa, tapi pasti dengan dark joke yang bagus itu pasti tetap akan ada hikmah yang bisa kita petik. Iya, yang paling parah sih iki sih YouTuber rampas yang wah gelap banget. Wah, reaksi. Ayo kita ngeriak. Ngeriak dark joke. Kamu nggak paham, kamu tersinggung. Enggak, kurang tragis malahan kadang. Iya. Kadang tuh kurang tragis, saking kurang tragisnya komedinya dadi ra entuk. Yep. Bahwa kita harus mendalami. Jadi nek dark joke sing tragis banget, aduh iso that happen. We cannot do nothing about it. Somehow it's funny, you know. Somehow it's funny. Nah, itu harusnya kayak gitu. Kita ada contoh yang lebih quality ya? Ada, sing ulang tahun. Ini contoh dark joke sebenarnya ini dari cringe sih di sebar gini, tapi nggak apa-apa untuk pendidikan ya. Jadi dark joke yang tragis tapi meningkatkan empati itu kayak gini. Jadi ada bahasa Indonesia nih yang ini dulu ya. Nah, yang ini. Itu kan lumayan toh. Iya, sebenarnya ya kalian tertawa boleh. Ya. Tapi cepat ya hati-hati dalam menikmatinya. Dulu kelingan aku dark joke itu seperti hidden gem, mutiara yang tersembunyi. Moro-moro enak dark joke tadi wow. Tadi gak di spam bendino dark joke, di enjoy terus dark joke. Nah, di dark joke agama. Wah, bosen golek dark joke orang tua yatim. Kok orang tua yatim? Golek dark joke apa? Disabilitas dia di wong cacat kayak berburu dark joke. That's not what dark joke bus loh. Iya. Dark joke marah-marah metu. Dan entuk iku gak kudu disebar ning community sing tidak sesuai dengan circle Anda lah. Iya. Jangan tibane cringe. Nek urung paham dark joke mbok sebarke ngono ya aja mbok salahke wonge. Anda yang tidak tahu pasar aja. Seperti Anda sedang menawarkan aku ngomong pisau ke anak kecil cringe banget. Seperti menawarkan menawarkan bonsai ke tukang mebel. Iya benar. Value-nya cara melihatnya beda. Bonsai tukang mebel, padahal tukang mebel ana sing duwe bonsai apik-apik. Tukangnya lho, dudu sing bose lho. Oh iya deh. Nah. Engko malah bonsai larang-larang dikepruki di gua kayu bakar. Ya itulah dark joke. Iya. Alah. Nah kan ono kuwi. Alah kaya ngene, wite elek Mas, ora gede, padahal kan nilainya. Ya itulah dark joke. Ya. Mungkin itu aja ya daripada terlalu banyak. Intinya teman-teman, kita ini ngomong ini bukan untuk orang-orang yang kamu nggak open minded, kamu nggak freedom of speech, bukan untuk orang-orang itu. Silahkan Anda spam dark joke sampah semau Anda. Ya, terserah. Kita nggak peduli. Lah untuk teman-teman yang lain ya ini anggap aja teman-teman kita yang membuat dark joke cringe yang tidak jadi ini. Ya ben berteriak-teriak sendiri dan menertawakan bersama circle-nya masing-masing lah. Iya. Gak usah ikut-ikut ke trigger dan lain sebagainya. Ya itu kedewasaan berkomedi aja sebenarnya. Yep. Kita tetap menikmati dark joke itu penting aja terlalu di spam. Kualitasnya turun. Yep. Dark joke itu bisa kayak kowe menertawakan ketragisan apa kudu mendino ngono lho. Kan ya kecuali kalau hidup Anda memang tragis. Ya itulah. Intinya gak usah ke-trigger dengan dark joke seperti itu. Anggap aja itu hanya anak kecil yang sedang ingin mencari superioritas karena tidak punya bakat. Dan untuk yang mungkin berubah pikiran, dulu menikmati dark joke ampas dan sudah sadar sekarang, bisa
komen di bawah dan kami akan kirimkan dakjur-dakjur yang berkualitas ya. Ya. Yang boleh lah. Ya, tapi kalau misalnya kalian ke-trigger jangan salahkan kami, jangan lapor kami ke polisi. Iya, karena dakjur yang sebenarnya itu diciduk polisi. ya. Silakan. Terima kasih.